Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Kristiani Manik. Saya dari kelas K221 MNR. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu tentang jenis-jenis organisasi serikat pekerja dan pengaruhnya di dalam dunia industri. Baik, dimana mungkin semuanya tahu serikat pekerja itu yang dimana itu memang wajib di dalam suatu perusahaan. Nah, mari kita simak sama-sama materi yang akan saya berikan. Pertama, kita akan membahas yaitu apa itu serikat pekerja. Serikat pekerja itu yaitu di mana dia itu melindungi dan membela hak-hak serta kepentingan pekerja, baik seperti kayak gaji karyawan, terus seperti kayak kepentingan pekerja seperti kayak cuti gitu. Nah, terus yang kedua yaitu memperbaiki kondisi-kondisi dan syarat-syarat kerja melalui perjanjian kerja bersama dengan manajemen atau pengusaha. Dan yang ketiga, serikat pekerja itu melindungi dan membela pekerja beserta keluarganya yang keadaan sosialnya di mana mereka itu mengalami kondisi sakit, kehilangan, ataupun tanpa kerja yaitu PHK. Dan yang keempat yaitu serikat pekerja itu di mana mengupayakan agar manajemen atau pengusaha mendengarkan serta mempertimbangkan suara atau pendapat serikat pekerja sebelum membuat keputusan. Nah, di sini adapun menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 di mana dia menceritakan tentang serikat pekerja atau serikat buruh yang artinya organisasi yang didirikan oleh dari dan untuk pekerja di dalam atau di luar perusahaan, milik negara ataupun pribadi yang bersifat tidak terikat, terbuka, independen, dan demokratis dan dapat dipertanggungjawabkan untuk memperjuangkan, membela, dan melindungi hak-hak dan kepentingan pekerja maupun meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Adapun jenis-jenis serikat pekerja yang kita tahu mungkin banyak yang tidak terkenal ataupun banyak yang terkenal. Nah, di sini ada beberapa jenis-jenis serikat pekerja. Yang pertama yaitu ILO. ILO ini International Labour Organization. Dan yang kedua yaitu GSPMII. GSPMI ini Gabungan Serikat Pekerja Manufaktur Independen Indonesia. Yang ketiga yaitu PPMI. PPMI ini yaitu Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia. Yang keempat yaitu FSPS. Ini Serikat Pekerja Federasi Singa Perbangsa. Dan yang kelima yaitu ada SPSI. SPSI ini yaitu Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. Dan yang keenam itu ada SPN. SPN itu Serikat Pekerja Nasional. Yang ketujuh yaitu FSBI. FSBI ini Federasi Serikat Buruh Independen. Yang kedelapan FSPMI. FSPMI ini yaitu Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia. Dan yang kesembilan ada FSB Gartex. Ini adalah Federasi Serikat Buruh Garmen, Tekstil, Kerajinan, Kulit, dan Sentra Industri. Yang ke-10 yaitu ada Gasbindo. Gasbindo ini Gabungan Serikat Buruh Islam Indonesia. Yang ke-11 yaitu ada KASB, yaitu di mana ini Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia. Yang ke-12 yaitu SPB. SPB ini Serikat Buruh Bakalan. Nah, organisasi tersebut juga dapat terdiri atas buruh perseorangan, profesional, mantan buruh, ataupun pengangguran. Tujuan yang paling umum namun tidak punya arti apapun ialah memelihara atau memperbaiki keadaan pekerjaannya. Mungkin selama 300 tahun terakhir, banyak serikat buruh yang telah berkembang ke sejumlah bentuk dan dipengaruhi oleh bermacam rezim politik dan ekonomi. Tujuan dan aktivitas serikat pekerja beragam, tetapi mungkin dapat termasuk ketetapan laba untuk anggota
perundingan, kolektif, tindakan industri, dan aktivitas politik. Di sini ada juga pengaruh serikat pekerja di dunia industri. Pertama, kita bisa melihat sama-sama. Pertama itu pengaruhnya serikat pekerja berpengaruh terhadap motivasi lewat penentuan tingkat aturan senioritas, prosedur pemutus hubungan kerja, kriteria promosi, dan ketentuan keamanan kerja. Dan yang kedua pengaruhnya yaitu serikat pekerja dapat mempengaruhi kemampuan karyawan dalam pekerjaannya dengan menawarkan program pelatihan, dengan menuntut magang, dengan mengusahakan anggota-anggotanya yang memperoleh pengalaman kepemimpinan lewat kegiatan organisasi serikat pekerja. Pengaruh serikat pekerja ini yaitu pertama, bagaimana sih pengaruh serikat pekerja yang diukur dengan indikator peranan serikat pekerja dalam penentuan tingkat upah karyawan, pengambilan keputusan bila terjadi PHK, dan tingkat keamanan kerja. Dan yang kedua, bagaimana pengaruh kepuasan kerja karyawan dengan adanya serikat pekerja terhadap kinerja karyawan. Mungkin pengaruh serikat pekerja ini banyak kita ketahui ya teman-teman. Memang pertama di mana dia itu sangat berpengaruh terhadap upah karyawan dan terjadinya pada saat PHK. Nah, disinilah serikat pekerja itu membantu karyawan dalam pengambilan keputusan tersebut. Nah, baik, di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari serikat pekerja. Peranan serikat pekerja dalam menyampaikan aspirasi serta upaya memperjuangkan kesejahteraan kesehatan, keselamatan kerja mempunyai makna signifikan. Model negosiasi dalam upaya mencapai mufakat lebih diutamakan. Serikat pekerja tingkat cabang berperan aktif sebagai pendampingan atau advokasi stakeholders, serta peran pemerintah selaku mediator memberi makna positif dalam rangka penegakan hukum. Walaupun serikat pekerja menyadari adanya kendala maupun tantangan yang selalu menghadangnya, tetapi kontribusi serikat pekerja ini dalam melaksanakan fungsi dan peranan untuk membangun jalinan hubungan kerja yang kondusif, serta proporsional memberi warna tersendiri dalam pembangunan nasional di bidang ketenaga kerjaan. Baik, cukup sekian pemaparan materi dari saya tentang serikat pekerja dan pengaruhnya di dalam dunia industri. Jika ada kesalahan kata pada saat penyampaian, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.